Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Semoga teman-teman masih tetap semangat ya dalam mempersiapkan ujian P3K. Oke, pada kesempatan kali ini di sini kita akan membahas seri soal P3K ya. Ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang sudah ujian P3K di waktu-waktu awal ya. Jadi ini bisa menambah referensi teman-teman yang masih belum untuk mempersiapkan ujian P3K. Ini bisa disimak untuk materi latihan soal mengenai P3K perawat ya, baik yang D3 maupun yang NES. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, langsung saja kita mulai latihan soal pada kesempatan kali ini. Oke, kita awali dari soal keperawatan gawat darurat. Nah, di sini ya. Seorang perempuan usianya 20 tahun dibawa ke UGD dengan kesulitan bernafas karena tersedak makanan. Rasa sakit pada daerah leher, terengah-engah, dan tidak dapat berbicara. Apakah tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Mengatur posisi supin kepala ekstensi. B. Melakukan Heimlich manuver. C. Memperbanyak minum. D. Melakukan sapuan jari. Atau yang E adalah memberikan oksigen. Oke ya, jadi di soal ini terkait tentang kegawat daruratan. Nah, di soal kita lebih fokus pada keluhan pasien ya. Keluhan pasiennya apa? Di kasus disebutkan di sini bahwasanya ada seorang klien ya atau pasien dengan kesulitan bernafas ya, berarti ada masalah airway breathing di sana. Karena tersedak makanan, nah ini ya berarti ada sumbatan jalan nafas ya, karena adanya tersedak makanan, kemudian rasa sakit pada area leher, terengah-engah dan tidak dapat berbicara. Oke, jadi kata kunci dari soal ini adalah terkait tentang tersedak makanan. Nah, oke ya, jadi kira-kira apa tindakan yang berhubungan dengan kalau ada pasien yang mengalami tersedak makanan? Nah, apakah opsi A, opsi B, opsi C, D, atau yang E? Nah, tentu saja. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang opsi B, yaitu kita melakukan Heimlich manuver di sini ya. Fungsinya apa? Nah, Heimlich manuver adalah fungsinya untuk ya apa ya mengeluarkan makanan karena salah jalur gitu ya, karena seharusnya kalau makanan itu kan masuk ke saluran pencernaan, tapi karena adanya tersedak makanan, maka makanannya masuk ke saluran pernafasan. Nah, maka yang kita lakukan di sini adalah melakukan Heimlich manuver. Harapannya makanan tadi itu bisa dikeluarkan sehingga jalan nafasnya menjadi bebas kembali ya. Jadi jawabannya adalah yang opsi B di sini. Oke, soal selanjutnya. Oke, masih berhubungan dengan keperawatan gawat darurat. Nah, karena dari hasil survei ya teman-teman yang sudah mengikuti ujian P3K banyak sekali soal yang berhubungan dengan keperawatan gawat darurat. Seorang laki-laki usianya 48 tahun dibawa ke IGD dengan luka tusuk di abdomen, penurunan kesadaran, perdarahan masih ada walaupun sudah ditutup kain. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darahnya 88/50. Frekuensi nadinya 110 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Apakah tindakan keperawatan prioritas berdasarkan kasus di atas? Opsi A, berikan oksigen, B, monitor urin dan output, C, observasi vital sign, D, menghentikan perdarahan, atau yang E adalah memberikan resusitasi cairan. Nah, oke ya. Sekilas ya kita lihat opsi jawaban A, B, C, D, E. Nah, ini bisa kita lakukan ya, bisa kita lakukan pada pasien ini. Nah, tapi perhatikan ya, pertanyaannya di sini adalah apakah tindakan keperawatan prioritas ya. Jadi yang harus segera kita lakukan apa pada pasien ini. Oke, kita kembali lagi ke kasus ya. Jadi kita lihat di sini pasiennya, ya ini ada pasien laki-laki, ternyata ada luka tusuk di abdomen ya. Kemudian penurunan kesadaran. Nah, berarti tidak kompos mentis di sini. Kemudian ada perdarahan masih ada,
walaupun sudah ditutup kain. Artinya terjadi perdarahan yang masif ya, karena perdarahannya sudah ditutup kain tapi masih ada perdarahan. Kemudian perhatikan dari vital sign-nya. Tekanan darahnya 88/50 ya, berarti terjadi hipotensi di sana. Kemudian frekuensi nadinya meningkat ya, 110 kali per menit dan teraba lemah. Nah, kita sudah bisa menduga ya, kalau ada gejala dengan tekanan darahnya turun, kemudian frekuensi nadinya meningkat dan teraba lemah. Nah, itu adalah pasiennya dalam kondisi gejala shock ya. Nah, kemudian RR24, suhunya 36. Oke, berkaitan tentang vital sign tadi, tekanan darah turun, kemudian frekuensi nadinya meningkat dan teraba lemah, itu masuk dalam kondisi shock. Nah, itu yang jadi prioritas tindakan yang harus kita lakukan. Nah, kita cari opsi jawaban A, B, C, D, E yang dapat mengatasi gejala shock dari pasien ini. Oke ya, jadi maka jawaban yang tepat adalah yang opsi E di sini, itu adalah memberikan resusitasi cairan. Nah, kenapa? Karena pasiennya mengalami shock di sini ya. Apalagi ada perdarahan, nah kemungkinan mengalami shock hipovolemik di sini. Maka jawaban yang tepat adalah memberikan resusitasi cairan atau opsi E di sini. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, soal selanjutnya berkaitan tentang luka ya, berkaitan tentang perawatan luka di sini. Seorang perempuan usia 63 tahun datang ke balai pengobatan panti mengeluh sering buang air kecil, kelelahan dan ada luka di jari kaki kanan. Mempunyai riwayat DM, saat dilakukan pemeriksaan GDS ternyata hasilnya adalah 280. Perawat mengkaji kondisi luka klien. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus? Nah, berhubungan dengan tindakan selanjutnya. Berarti yang kita perhatikan adalah tindakan sebelumnya atau tindakan terakhir yang sudah dilakukan perawat. Jadi nanti kita tinggal melanjutkan kira-kira tindakan selanjutnya itu yang mana. Oke ya, kita lihat di kasus. Jadi sejauh ini perawat berarti sudah melakukan ini. Nah, ini di kalimat terakhir ya. Perawat mengkaji kondisi luka klien. Jadi perawat sudah mengkaji kondisi luka, sudah melakukan pengkajian luka. Nah, maka kira-kira langkah selanjutnya apa? Nah, berarti harus step by step ya, jangan ada langkah yang terlewati. Setelah kita mengkaji luka, kira-kira apa langkah selanjutnya? Oke, kita lihat, maka jawaban yang tepat adalah yang opsi D ya. Kita perhatikan dari jawaban A, B, C, D, E yang memungkinkan. Yang memungkinkan tindakan yang bisa dilakukan setelah melakukan pengkajian terkait luka. Maka selanjutnya adalah yang opsi D, ini adalah membersihkan area luka dengan normal salin, baru nanti bisa kita lakukan, bisa diberi dressing yang sesuai dengan lukanya, baru nanti kita tutup dengan kasa steril dan selanjutnya ya. Jadi setelah kita melakukan pengkajian, maka yang kita lakukan adalah melakukan pembersihan area luka dengan normal salin. Jadi jawabannya yang opsi D. Oke, soal selanjutnya. Selanjutnya ini berkaitan tentang keperawatan gawat darurat lagi. Oke, seorang perempuan usia 56 tahun keluar dari ruang laboratorium setelah pengambilan sampel darah. Tiba-tiba pingsan, perawat yang berada di sekitar pasien berusaha menolong dengan menepuk bahu pasien tetapi tidak ada respon. Nadi karotis tidak teraba, perawat meminta bantuan pernafasan dan nadi karotis negatif ya atau tidak ada. Apakah tindakan yang dilakukan oleh perawat selanjutnya? Opsi A menilai pernafasan, opsi B memberikan bantuan nafas, opsi C melakukan resusitasi jantung paru atau RJP, opsi D membawa klien ke IGD secepatnya, atau yang E adalah memposisikan klien stabil ya atau recovery position atau posisi mantap. Nah, kira-kira apa jawaban tindakan yang dilakukan perawat selanjutnya? Oke, sekarang kita analisa kasus ya. Nah,
Jadi di kasus ini sudah disebutkan ya bahwasanya si perawat ini sudah melakukan menepuk bahu tapi tidak ada respon ya. Berarti pasiennya penurunan kesadaran. Kemudian nadi karotis tidak teraba. Nah, maka kalau sudah ada kondisi seperti ini, ya maka kita sudah langsung bisa tertuju pada tindakan apa, yaitu adalah tindakan melakukan pijat jantung atau melakukan resusitasi jantung paru atau RJP, karena nadi karotisnya tidak teraba ditambah lagi pernafasannya juga negatif. Maka yang segera kita lakukan adalah melakukan RJP tadi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi C di sini. Oke, selanjutnya. Nah, soal manajemen keperawatan. Nah, ini juga ada yang muncul ya kemarin dari peserta yang sudah terlebih dahulu mengikuti ujian, dan juga ada soal terkait tentang manajemen keperawatan. Seorang perawat pelaksana bertugas di ruang rawat bedah yang menerapkan metode tim. Perawat tersebut mengalami kesulitan pada saat melakukan pemasangan infus pada pasien yang mengalami dehidrasi. Siapakah yang bisa dijadikan sumber komunikasi pada perawat pelaksana pada kasus tersebut? A. Perawat senior, B. Kepala ruangan, C. Teman sejawat, D. Supervisor, atau yang E adalah ketua tim. Oke, perhatikan di sini metode atau MAKP yang dipakai pada kasus ini disebutkan bahwasanya menggunakan metode tim ya. Metode tim berarti akan dibagi menjadi tim ya, menjadi kelompok di mana nanti ada katim di sana atau ketua tim dan juga ada perawat pelaksana. Nah, kemudian di kasus juga disebutkan bahwasanya perawat pelaksana mengalami kesulitan pada saat melakukan pemasangan infus. Nah, maka sumber komunikasi perawat pada apa, kepada siapa? Nah, maka yang kita lakukan karena di sini menggunakan metode tim, maka jawabannya adalah yang opsi E ya, opsi E yaitu adalah terkait tentang katim ya, dari masing-masing timnya atau ketua timnya. Jadi jawabannya adalah yang opsi E ya. Jadi tidak langsung ke kepala ruangan. Nah, tapi karena ada katim di sana, karena kita sebagai perawat pelaksana, kita laporan dulu ke katim. Nah, maka nanti biarkan terkait tentang katim ya. Nanti bisa katim untuk memberikan laporan kepada kepala ruangan. Jadi jawabannya adalah yang opsi E di sini. Oke, soal selanjutnya terkait tentang komunitas. Nah, ya. Soal komunitas juga ada muncul. Nah, jadi teman-teman juga perlu mempelajari keperawatan komunitas. Hasil pengkajian perawat panti didapatkan data 20% mengeluh kadang mengompol, 30% mengeluh nyeri sendi, dan 30% mengeluh pusing. Perawat juga melibatkan lansia di panti yang belum ada keluhan mengompol dalam latihan Kegel. Apakah upaya yang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? A. Kuratif, B. Promotif, C. Preventif, D. Rehabilitatif, atau yang E. Resosialitatif. Nah, oke ya, jadi di kasus disebutkan, nah ini ya diperhatikan terkait tentang yang dilakukan perawat. Perawat juga melibatkan lansia di panti yang belum ada keluhan, mengompol dalam latihan Kegel. Artinya yang diberi latihan Kegel tidak hanya klien yang sudah mengompol, tapi yang belum ada keluhan juga diberikan latihan Kegel. Nah, jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melakukan pencegahan. Ya, berarti kalau pencegahan, maka jawaban yang tepat di sini adalah yang opsi C, yaitu adalah preventif di sini ya. Mencegah apa? Yang mencegah bagi lansia yang belum mengompol artinya tidak sampai terjadi mengompol atau inkontinensia urin. Maka dilakukan tindakan tadi atau merupakan tindakan pencegahan atau preventif. Soal selanjutnya, nah ini berkaitan tentang pendidikan kesehatan ya, atau edukasi terkait kepada pasien, edukasi atau pendidikan kesehatan. Seorang perempuan usia 27 tahun diantar ke IGD.
dengan keluhan sesak nafas, frekuensi nafas 30 kali per menit, frekuensi nadi 110 kali per menit. Tekanan darahnya 120 per 90. Auskultasi terdengar wheezing, perawat melakukan tindakan sesuai instruksi. Hasilnya, pasien bisa lega bernafas, nyaman, dan tidak sesak. Pasien dibolehkan pulang. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat bagi pasien? A. Segera berobat bila kambuh. B. Habiskan obat sesuai pesan dokter. C. Hindari faktor penyebab kekambuhan. D. Anjurkan untuk minum obat secara rutin. Atau yang E adalah anjurkan berdiam diri di rumah saja. Oke, perhatikan pada kasus ini ya. Jadi kasus ini pasiennya mengalami keluhan sesak nafas ya. Sesak nafas, kemudian ditandai dengan adanya peningkatan RR, yaitu sampai 30 kali per menit. Kemudian juga ada suara nafas tambahan di sini. Setelah diauskultasi, kemudian terdengar suara wheezing. Nah, kita tahu ya suara wheezing adalah suara khas yang terjadi pada pasien-pasien asma di sini. Jadi, pasien ini kemungkinan besar adalah pasien asma. Sehingga muncul suara wheezing atau suara mengi karena adanya penyempitan jalan nafas. Nah, kira-kira apa pendidikan kesehatan yang dilakukan bagi pasien penderita asma? Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah sekilas ya A, B, C, D, E. Ya semuanya bisa kita sampaikan ya, namanya pendidikan kesehatan A, B, C, D ini semuanya bisa kita sampaikan dan bermanfaat semua buat pasien. Tapi yang lebih spesifik terkait tentang pasien asma, yang sini adalah jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Bagaimana pasien asma ini harapannya bisa menghindari faktor penyebab kekambuhan. Nah, ini penting ya. Apakah itu di udara dingin, apakah itu di area-area yang berdebu. Nah, biasanya pasien-pasien asma ini punya khas sendiri untuk mengalami kekambuhannya. Misal pada bulu-bulu kucing misalnya, atau pada debu atau pada udara dingin. Maka itu hindari supaya tidak terjadi kekambuhan tadi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi C di sini, yang khas untuk penderita pasien asma. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya terkait tentang luka, yaitu tentang luka bakar. Seorang perempuan usia 45 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan terbakar api. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darahnya 80 per 50, frekuensi nadinya 110 kali per menit, frekuensi nafas 26 kali per menit, terdapat luka bakar pada area tangan kanan, dada, dan perut. Berapa persenkah luas permukaan tubuh terbakar pada kasus tersebut? A 9%, B 18%, C 27%, D 36%, atau yang E 45%. Oke, berarti kita menghitung luas luka bakar ya di sini ya. Perhatikan area yang terkena luka bakar. Nah, di sini di kasus disebutkan adanya tangan kanan, kemudian dada, dan perut. Nah, berarti ada 3 area. Ya, tangan kanan. Nih, tangan kanan berapa persen? Hanya tangan yang sebelah kanan ya. Karena tidak disebutkan tangan kanan bagian depan, tangan kanan bagian belakang, nah maka secara otomatis ini adalah seluruh tangan kanan. Seluruh tangan kanan berarti 9%. Kemudian ditambah dengan dada. Nah, bagian dada itu juga 9%. Dan yang terakhir juga bagian perut itu juga 9%. Nah, maka total keseluruhannya adalah 9 ditambah 9 ditambah 9, maka didapatkan hasil adalah 27% untuk luas area luka bakarnya. Oke ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi C di sini adalah 27%. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, masih soal berkaitan tentang pendidikan kesehatan atau edukasi. Perawat komunitas melakukan pengumpulan data di suatu desa. Didapatkan mayoritas ibu hamil tidak mau memeriksakan kandungannya ke puskesmas karena beranggapan kurang baik jika saat hamil sering keluar rumah dan datang cukup pada saat persalinan. Perawat melakukan penyuluhan agar seluruh ibu mau memeriksakan kandungannya.
Apakah tindakan keperawatan yang tepat sesuai dengan kasus di atas? A. Membina hubungan saling percaya dengan klien. B. Memberikan petunjuk cara memenuhi kebutuhan ibu hamil. C. Mendukung ibu untuk melakukan tindakan lalu beri saran dan contoh. D. Menunjukkan kepada ibu bahwa memeriksakan kehamilan merupakan suatu kebutuhan. Atau yang E. Menjelaskan kepada ibu hamil tentang keuntungan dan kerugian memeriksakan kandungannya. Oke ya, jadi sekilas ya jawaban A, B, C, D, E semuanya benar ya, hampir mirip-mirip, tapi kita sesuaikan dengan kasus ya. Nah, di sini di kasus disebutkan permasalahannya adalah bahwasanya si ibu hamil ini tidak mau memeriksakan kandungannya ke puskesmas ya. Nah, karena punya alasan. Alasannya apa? Mereka menyebutkan alasannya jika saat hamil sering keluar rumah, nah itu adalah kurang baik dan cukup datang saja pada saat persalinan. Nah, itu adalah permasalahan yang dialami dari kasus ini. Maka pendidikan kesehatan atau penyuluhan yang disampaikan adalah yang terkait tentang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau yang E. Iya, jadi jawaban yang paling tepat, yang paling spesifik terkait tentang permasalahan yang ada pada kasus yaitu adalah yang opsi E ya, bagaimana kita bisa memberikan pendidikan kesehatan mengenai penjelasan ya kepada ibu hamil tentang keuntungan terkait memeriksakan kandungan dan kerugiannya apabila kita tidak memeriksakan kandungan yang dialami oleh si ibu hamil tadi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi E. Harapannya dengan setelah kita beri penyuluhan atau kita beri edukasi atau pendidikan kesehatan mengenai hal tersebut, harapannya si ibu hamil tersebut mau ya untuk melakukan pemeriksaan kandungan secara rutin dan berkala ya sesuai kebutuhan ya. Jadi jawabannya adalah yang opsi E. Oke, soal selanjutnya berhubungan dengan pencegahan cedera pada pasien. Selain dengan cedera pada spinal, kesadaran komposmentis, lumpuh pada kedua kakinya, tidak bisa mengontrol BAK atau BAB. Prioritas pencegahan cedera pada klien ini adalah A. Memasang penghalang tempat tidur dan menempatkan bel dekat pasien. B. Menjaga kebersihan tempat tidur dan program miring kanan atau miring kiri. C. Memiringkan kiri dan kanan serta masase punggung tiap 2 jam. D. Memasang kateter urin dan memasang diapers. Atau yang E adalah memberikan oksigen simple mass 6 liter per menit. Oke ya, jadi perhatikan ya, di sini perhatikan terkait tentang pertanyaannya. Pertanyaan di sini adalah prioritas pencegahan cedera pada klien. Ya. Jadi kita cari jawaban yang berhubungan dengan bagaimana tindakan tersebut bisa mencegah terjadinya cedera pada klien, disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Nah, disebutkan di sini pasiennya ada cedera pada spinal, ya, spinal injury, ya. Kemudian ada komposmentis berarti kesadarannya penuh 456 dan lumpuh pada kedua kakinya berarti tidak bisa melakukan pergerakan, kemudian tidak bisa juga mengontrol BAK atau BAB. Nah, maka pencegahan cederanya yang mana? Nah, A, B, C, D, E kita cari jawaban yang berhubungan dengan pencegahan cedera. Nah, cedera di sini biasanya berhubungan dengan resiko jatuh. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang opsi A ya, bagaimana kita bisa memasang penghalang tempat tidur dan menempatkan bel dekat pasien. Karena di sini pasiennya juga lumpuh, tidak bisa menggerakkan kedua kakinya, maka penting dilakukan pemasangan penghalang tempat tidur supaya apa? Supaya meminimalisir adanya resiko jatuh pada pasien. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi A di sini.
Oke, baik, cukup sekian untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajarnya teman-teman, semangat jadi SN, yakin jadi SN di periode tahun ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.